jurusan agroindustri. Saya akan membuat video tentang senyawa toksit atau senyawa beracun. Senyawa beracun dalam pangan. Apa itu senyawa beracun? Pengertian racun. Racun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan nutrien, vitamin, dan mineral yang berguna bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, beberapa jenis senyawa dan buah-buahan dapat mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Racun alami adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Bahan toksit adalah bahan kimia atau fisika yang memiliki efek yang tidak diinginkan, adverse effect terhadap organisme hidup. Karakteristik bahan toksis. Karakteristik suatu bahan toksit ditentukan oleh sifat toksitas, toxic, bahaya, hazard, dan risiko risk. Toksitas bahan toksit. Toksitas bahan toksit adalah gambaran dan kualitas mengenai suatu bahan toksit. Faktor penyebab adanya racun pada tumbuhan. Faktor dalam intrinsik yaitu suatu keadaan di mana tumbuhan tersebut secara genetik mempunyai atau mampu memproduksi anti nutrisi tersebut dalam organ tubuhnya. Faktor luar atau lingkungan yaitu keadaan di mana secara genetik tumbuhan tidak mengandung unsur anti nutrisi tersebut, tetapi karena pengaruh luar yang berlebihan atau mendesak, zat yang tidak diinginkan mungkin masuk dalam organ tubuhnya. Contohnya adalah terdapatnya sel berlebihan pada tanaman yang mengalonisasi C dalam protein, misalnya pada Astragalus sp. Sebagian besar racun atau anti nutrisi umumnya diperoleh dari hasil metabolisme sekunder tanaman. Hasil metabolisme sekunder dibagi dua berdasarkan berat molekulnya. Berat molekul kurang dari 100, contoh pigmen vinol, antosin, alkohol, asam-asam alifatik, stereol, terpen, lilin fosfatida, inositol. Berat molekul tinggi yaitu selulosa, contoh pektin, gum, resin, karet, tanin, dan lignin. Tanaman yang mengandung metabolit sekunder umumnya mengeluarkannya dengan cara pencucian air hujan atau daun dan kulit, penguapan dari daun, contoh kamfer, ekstraksi akudat pada akar, contoh alang-alang, dan dekomposisi pada bagian tanaman itu sendiri. Sumber senyawa beracun. 1. Senyawa beracun alamiah. Sejumlah jenis bahan makanan sudah mengandung bahan-bahan beracun secara alami sejak asalnya. Racun ini berupa ikatan organik yang disintasi atau hasil metabolisme. Bahan makanan baik makanan nabati maupun bahan makanan hewani seperti jenis ikan tertentu, kerang-kerangan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis senyawa beracun alami yaitu 1. Kentang. Racun alami yang dikandung kentang termasuk dalam golongan glikoloid dengan dua macam racun utama yaitu sulanin dan chaconium. Kadar glikoloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah.
Bayam bisa bersifat meracuni akibat asam oksalat yang banyak terkandung dalam bayam. Asam oksalat yang terlalu besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien, terutama kalsium, mengiritasi saluran pencernaan, terutama lambung, karena asam kuat berperan dalam pembentukan batu ginjal. Singkong. Kandungan sianida dalam singkong sangat bervariasi. Kadar sianida rata-rata dalam singkong manis di bawah 50 mg atau kilogram berat asal, sedangkan singkong pahit di atas 50 mg atau kilogram. Menurut WHO, singkong dengan kadar 50 mg atau kilogram masih aman untuk dikonsumsi manusia. Singkong mengandung racun marin dan latoistralin yang keduanya termasuk golongan glikosida sinogenik. Gejala keracunan sianida antara lain penyimpanan saluran nafas, mual, muntah, sakit kepala. Kasus berat dapat menimbulkan kematian. Cara mencegah keracunan dengan perlakuan sebelum dikonsumsi, sebaiknya singkong dicuci untuk menghilangkan tanah yang menempel, dikupas, lalu direndam dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari, dicuci lalu dimasak sempurna baik dibakar atau direbus sehingga linamerin banyak yang rusak dan hidrogen sianidanya ikut terbuang keluar sehingga tinggal sekitar 10-40 mg atau kg. Akan mudah hilang oleh pengodokan asal tidak ditutup rapat. Dengan pemanasan, enzim yang bertanggung jawab terhadap pemecahan linamerin menjadi inaktif sehingga hidrogen sianida tidak dapat terbentuk. Jengkol dan petai Cina. Di dalam biji jengkol terkandung asam jengkolat, jenkolic acid. Racun jengkol dapat dikurangi dengan cara merebus perendaman dengan air atau membuang mata lembaganya karena kandungan racun terbesar ada pada bagian ini. Pada petai Cina mengandung senyawa beracun memison. Cara menghilangkan atau menurunkan senyawa beracun memison pada petai Cina dilakukan dengan merendam petai Cina dengan air pada suhu 70 derajat Celcius atau 24 jam atau pada 100 derajat Celcius selama 4 menit. Dengan cara tersebut, kemungkinan memison dapat diturunkan dari 4,5% menjadi 0,2% atau penurunan sebanyak 90%. Senyawa beracun dari mikroba. Mengenal istilah yang mirip sebelum membahas senyawa beracun dari mikroba. Infeksi adalah suatu istilah yang digunakan bila seorang setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bakteri patogen mendapat gejala-gejala penyakit. Keracunan yang disebut juga intoksikasi disebabkan mengkonsumsi makanan yang telah mengandung senyawa beracun yang diproduksi oleh mikroba, baik bakteri maupun kapang. Beberapa senyawa racun yang dapat menyebabkan intoksifikasi adalah bakteri Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas cacophilus. Sedang dari kapang biasanya disebut mycotoxin, yaitu Aspergillus flavus beneficium sp. Terdapat banyak bakteri patogen yang membahayakan kesehatan manusia, antara lain Escherichia coli. Escherichia coli merupakan mikroflora alami yang terdapat pada saluran pencernaan manusia dan hewan. Beberapa galur Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit pada manusia adalah enterotoxigenic, penyebab diare pada wisatawan yang mengunjungi negara yang standar higienitas makanan dan air minum. Beberapa dari negara asal Enterium
bakteri patogen penyebab foodborne disease akibat penggunaan kotoran sapi sebagai pupuk enteropatogenik. Enteroinosiate interrogative Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus terdapat pada rongga hidung, kulit, tenggorokan, dan saluran pencernaan manusia dan hewan. Keracunan oleh S. aureus diakibatkan oleh enterotoksin yang tahan panas yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Senyawa beracun yang diproduksi Staphylococcus aureus disebut enterotoksin dan dapat berbentuk dalam makanan karena pertumbuhan bakteri. Gejala keracunan yang terjadi adalah banyak mengeluarkan ludah, mual muntah, kejang, perut, diare, sakit kepala, berkeringat, dingin yang terjadi hanya 1 dan 2 hari. Sesudah itu penderita akan sembuh. Biasanya jarang terjadi kematian. Salmonella. Salmonella bersifat patogen pada manusia dan hewan lainnya dan dapat menyebabkan demam, enterit, dan gastroenteritis. Diketahui terdapat 200 jenis dari 2,3 ribu serotip salmonella yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Shigella merupakan bakteri patogen di usus manusia dan primata penyebab Shigella atau Diphtheria zoster. Makanan yang sering dikontaminasi Shigella adalah salad, sayuran segar atau mentah, susu dan produk susu, serta air yang terkontaminasi. Vibrio cholerae. Spesies Vibrio yang termasuk patogen adalah V. cholerae, V. pramesticius, dan V. bovinicius. Spesies V. cholerae dan V. parahemonicius merupakan sumber kontaminasi silang antara buah dan sayuran mentah. Clostridium botulinum, senyawa beracun yang diproduksi Clostridium disebut botulinum, dan keracunan yang ditimbulkan akibat mengonsumsi makanan yang mengandung botulin disebut botulisme. Botulin merupakan sebuah molekul protein dengan daya keracunan yang sangat kuat. 1 mikrogram saja sudah cukup membunuh seorang manusia. Pseudomonas caevenalis, senyawa beracun yang dapat diproduksi oleh Pseudomonas caevenalis adalah toxoflavin dan asam bongkrek. Kedua senyawa beracun tersebut diproduksi dalam jenis makanan yang disebut tempe bongkrek, suatu tempe yang dibuat dengan bahan utama ampas kelapa. Toxoflavin C7H5N5O2 merupakan pigmen berwarna kuning bersifat fluorescen dan stabil terhadap oksidator LD50. Toxoflavin adalah 1,7 mg/kg berat badan. Asam bengkrok C28H38O7 merupakan asam trikarbosilat tidak jenuh. Dosis fatal untuk mendet 1,5 mg/kg berat badan, sedangkan untuk tikus 1,41 kg per berat badan. Asam bongkrek bersifat sangat fatal dan biasanya merupakan penyebab kematian. 8. Kapang dan khamir. Kapang
peluang dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai macam makanan dalam kondisi AW, pH, dan suhu rendah. Jenis kapang yang dapat merusak makanan di antaranya Aspergillus, Penicillium, Botrytis, Alternaria, dan Mucor. Senyawa beracun yang diproduksi oleh kapang disebut mycotoxin. Senyawa beracun dari residu pencemaran logam berat 1. Timbal. Timbal merupakan non-esensial trace elemen yang paling tinggi kadarnya dalam tubuh manusia, yaitu 100-400 mg per orang, tergantung berat badan. Kontaminasi dalam makanan dapat terjadi melalui kemasan, kaleng yang dipatri, zat warna tekstil, atau makanan yang tercemari oleh udara dan air yang telah tercemar oleh timbal. Kaleng kemasan dan alat-alat dapur juga dapat merupakan sumber kontaminasi timbal, khususnya alat dapur yang terbuat dari kuningan atau tembaga yang dilapisi timah hitam dan timah putih. Kandungan timbal pada peralatan tersebut banyak terlepas dan larut dalam sayur dan lauk pada saat pemasakan. Keracunan timbal. Secara umum, tertimbulnya timbal dalam tubuh akan bersifat racun kumulatif yang dapat mengakibatkan efek yang kontinu. Kadar tinggi yang cukup tinggi di dalam darah dapat mengakibatkan vitamin D dan akibatnya akan mempengaruhi penggunaan ion kapur atau kalsium di dalam tubuh, di mana adanya vitamin D dan kalsium diperlukan untuk memperkuat struktur tulang. Semakin tinggi kadar timbal dalam tulang wanita semasa muda akan mempertinggi peluang terjadinya osteoporosis ketika wanita tersebut memasuki usia lanjut. Merkuri. Batas maksimum merkuri yang boleh dikonsumsi adalah 0,3 mg per orang per minggu atau 0,005 mg per kg berat badan, dan dari jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 0,0033 mg per kg berat badan sebagai metil merkuri. Merkuri selain meracuni ikan juga bertanggung jawab terhadap keracunan bahan makanan. Jalur keracunan merkuri pada manusia melalui makanan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada lingkaran berikut.